Halo teman-teman semua, kita akan membacakan komentar Anda semua ya teman-teman semua di media sosial, di Instagram dan YouTube gue sehubungan dengan diduga KPP perampok ya yang kemarin kita live YouTube dan live Instagram di KPP tersebut. Dan alhasil gue tidak bisa masuk ya, padahal gue diundang ya. Kita diundang secara resmi, tetapi tidak boleh masuk ke KPP dengan alasan tidak boleh merekam ya, dilarang merekam. Padahal tidak ada hukum yang melarang merekam di kantor pajak. Mari kita lihat teman-teman ya, bagaimana Anda teman-teman di negara demokrasi ini mengomentari kejadian tersebut ya. By the way, tidak ada satupun eh, komentar yang gua hapus teman-teman ya, baik itu positif maupun negatif ya. Karena kita negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan bebas juga untuk mengkomentari teman-teman ya. Cuman kadang-kadang ada buzzer yang nggak apa-apa lah ya. Oke, ini dia. Yang pertama, ini adalah dari Instagram gue ya. Dari Instagram gue, ini kan, jadi gue tuh live YouTube, kemudian tiba-tiba handphone gue ngehang, mati, gue ganti ke live Instagram gitu teman-teman ya. Nah, ini tanggal 25 Maret KPP Cengkareng ya diduga KPP perampok teman-teman ya ketika dia minta angka 9,8 miliar tanpa ada rincian data apapun, tanpa ada pengujian apapun, tanpa ada pembahasan apapun ya. Kata Pak Wendy nih, kalau bersih kenapa takut ya? Setuju ya, setuju. Kalau bersih kenapa takut? Apa yang ditakut dari rekam coba? Apa yang ditakutkan ini tidak jelas teman-teman ya. Kata Pak Vincent, busuk. Waduh, waduh, busuk, busuk. Ini Pak Bre, ini oknum buzzer teman-teman ya. Dia itu tidak ada posting, tidak ada follower dan dia hanya following dua orang. Mungkin salah satunya gue ya. Ini privat teman-teman ya. Akun ini privat, jadi sudah jelas buzzer. Jadi tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Walaupun buzzer ya nggak apa-apa teman-teman ya. Minimal dia kasih kasih argumen yang bisa kita baca lah ya. Kita lihat. Gini ya katanya. Kita kemanapun pasti ada aturan. Datang ke rumah orang pun ada aturan. Gue setuju ya. Bukan undang-undang loh ya katanya. Oke, bukan undang loh ya. Untuk kasus ini, pandangan saya sudah ikuti saja dulu. Kalau tidak boleh merekam, ya sudah ikuti dulu gitu ya. Tujuan datang ke KPP kan untuk memenuhi panggilan pembahasan kan? Lah, ini ribut-ribut dari pagi, lalu pulang tidak ada hasil. Kasihanlah lagi pada puasa gitu ya. Semua bekerja, Bapak. Tidak semua ada di undang-undang lah. Ada tata krama dan tata cara. Jadi gini. Biasalah buzzer ya. Tetapi nggak apa-apa, gue akan jawab teman-teman ya bahwa satu, Indonesia bukan negara tata krama atau negara tata cara. Indonesia adalah negara hukum. Oke, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Jadi yang harus ditegakkan yang menjadi panglima adalah hukum, bukan tata krama, bukan tata cara. Kenapa begitu? Ada landasannya. Kalau pakai tata krama dan tata cara, orang bisa berdebat tiada akhir, gitu ya. Di lokasi A berbeda tata krama dan lokasi B. Orang suku A dengan suku B beda tata krama, beda tata cara. Jadi berdebat tiada akhir. Tetapi kalau hukum cuma ada satu. Gitu loh teman-teman ya, Pak Brave Ers ya, hukum cuma ada satu. Gitu loh. Karena itu ketika kita berada di ruang publik, ketika kita berhubungan dengan beberapa orang, maka yang mesti dikedepankan adalah hukum, bukan tata krama, bukan tata cara. Oke, satu. Yang kedua, oke lah kalau dia bilang dia tidak mau pakai undang-undang. Is oke. Mari kita ikuti logikanya si buzzer ini ya. Logika dia adalah datang ke rumah orang ada aturannya. Gue setuju. Kalau lu datang ke rumah gue, ada aturan rumah gue. Kalau gue datang ke rumah lu, ada aturan lu. Tetapi gue tidak datang ke rumah orang. Gue datang ke rumah rakyat. Teman-teman ya. Gue datang ke rumah rakyat. KPP kantor pajak adalah rumah rakyat, bukan rumahnya si Hadi Susilo, si kepala kantor, bukan. Kepala kantor tuh kerja buat kita. Kepala kantor tuh digaji untuk kita, untuk kami rakyat ya. Jangan disalah persepsikan ya. Kepala kantor bukan yang punya rumah KPP, bukan. KPP itu punya kami, punya saya, punya kita semua, punya Anda semua. Kantor pajak itu punya kita bersama, bukan rumah orang KPP itu. Jadi bagaimana dong kalau kalau itu rumah rakyat? Maka yang harus berlaku adalah aturannya rakyat. Oke, kalau aturan gue harus merekam transparan. Kalau aturan si Mister A tidak boleh merekam, tidak boleh transparan. Kalau gitu gimana dong kita berdebat? Solusi adalah kembali ke aturan nomor satu, yaitu hukum. Indonesia negara hukum. Oke, jadi pertama Indonesia negara hukum, yang kedua KPP adalah rumah rakyat, bukan rumah oknum, bukan rumahnya si orang pajak. Oke, karena perbedaan pendapat ini, maka mesti kembali ke nomor satu, pakai negara hukum. Oke, yang ketiga. Dia bilang ada tata krama, ada tata cara. Begini bos, begini bos.
Oke, kita lupakan undang-undang. Kita ngomong tata krama, kita ngomong tata cara. Pertanyaan gua, apakah sesuai tata krama orang pajak tidak ada pembahasan, tidak ada pengujian, tidak ada rincian data, tiba-tiba suruh orang bayar 9,8 miliar rupiah? Coba teman-teman jawab. Apakah ada tata keramanya? Apakah ada tata caranya? Orang pajak boleh suruh orang bayar 9,8 miliar. Tidak ada pengujian, tidak ada pembahasan, tidak ada pemberian data, tidak ada rincian data apapun. Sesuai tata krama nggak itu? Jawabannya tentu saja tidak. Ya kan? Tetapi ketika gue bilang ini tidak sesuai tata krama, orang banyak akan balikin, loh kami sudah sesuai hukum. Dia bilang, bangsat, lu bilang tadi lu nggak mau pakai hukum, sekarang lu pakai hukum gitu kan? Tadi ketika gua ribut, gua mau pakai hukum, lu tidak mau pakai hukum, lu mau bilang tata krama. Sekarang ketika gua mau nyalahin lu, tidak sesuai tata krama, lu mau bilang sesuai hukum. Bangke bener ya. Tetapi ya begitu di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada, teman-teman. Di Indonesia tuh semua orang sudah sesuai hukum. Mari kita lihat ya. Gua mereply ya. eh Bapak Agus, adab di atas ilmu katanya ya. Pak Agus, Pak Agus belum tahu kalau dia ini buzzer ya. Gua mengkomentari si buzzer. Apakah meminta WP membayar 9,8 miliar tanpa rincian dan pembahasan apapun merupakan tata krama yang baik? Gue tanya gitu kan. Kemudian dijawab sama dia. Ini ada orang bilang, aneh bin ajaib kata Pak Hannes Lesmana ini ya. Oke, udah gitu doang. Coba gue hide replies. Ada 8 kok reply-nya. Oke, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian Bapak Heri, betul sekali katanya. Bapak Ham, siapa ini? Pak Hamdiah, mantap kok. Ibu Retami, Ibu Retami, eh, ini terpotong ya. Ibu Retami, kenapa ditolak? Alasan, nah apa? Baru tahu kita yang diundang, mereka juga yang menolak. Iya, kita yang diundang, mereka yang menolak kan aneh teman-teman ya. Kita diundang, mereka yang nggak mau menerima undangan gitu kan? Lah kita kan datang berdasarkan undangan gitu ya. Oke, ah, oke. Kemudian gas terus katanya. Oke, terus Bapak Heri, kok orang pajak model begini yang nggak ada bedanya sama Gayus? Ya mau gimana teman-teman ya. Ibu Susantoku, mantap, suka dengan penjelasan yang gampang dipahami wajib pajak, tidak bertele-tele, langsung to the point. Oke, haha, mantap Pak. Tidak boleh melanggar hukum, tapi konsultannya nggak mau ngasih dokumen. Kok pemeriksa tidak ngasih dokumen? Emang pemeriksanya yang bikin pembukuannya. WP nggak bisa ditemui, konsultannya berani cuma pakai video live. Sorry Pak, sorry, bukan begitu, bukan begitu. Pemeriksa punya nomor HP gue, punya nomor HP si wajib pajak, tapi tidak mau menghubungi kami. Gimana dong? Gimana dong? Dia punya HP kami. Dia tahu gue siapa. Dia tidak mau hubungi kami. Jadi gimana dong, Pak? Oke, lanjut. Gua bilang, kenapa pemeriksa nggak mau turun turun bersembunyi di kantor? Ya kan? Ya, jadi si kepala kantor tidak mau turun, dia bersembunyi di dalam kantor. Si pemeriksa pajak juga sama, dia bersembunyi dalam kantor ya, tidak mau turun dari kepala dari kantornya ya. Memang gila itu orang-orang ya. Kata Bapak Racing Man, ini konsultan pajak yang blacklist itu ya. Oke, kita lihat. Ini juga sama nih buzzer nih. Satu follower, 4 following. Gila ya buzzer zaman sekarang ya. Ini DJP pakai buzzer, pakai duit rakyat loh ya, pakai duit rakyat, bukan pakai duitnya Surya Utomo, bukan pakai duitnya Hadi Purnomo ya, bukan pakai duitnya pemeriksa pajak tidak ya, mereka pakai buzzer, pakai duit kita semua. Kita tidak tahu ya, apakah mereka pakai buzzer atau ini buzzer yang memang iseng ya. Tapi kalau ada buzzer iseng sih agak lucu ya. Bapak Ujang, lanjutkan Pak, tegas. Bapak Lin, capek ya kok, kadang sambil hitung pajak karyawan lewat dikit kena pajak. THR karenater kena pajak. Berapa banyak nilai korupsi yang didengar benar-benar miris. Oke, Bapak Oppenheimer. Orang pajak punya kewajiban rahasia jabatan. Lu video-video pas pembahasan itu bisa kemana-mana itu data WP. Ya memang kewajiban pemeriksa lah menjalankan pasal 34 Undang-Undang KOP. Mohon maaf Pak Oppenheimer, mohon maaf ya. Undang-undang tidak bilang begitu. Undang-undang mengatakan pemeriksaan itu wajib direkam. Oke, di Per 7 tahun 2 apa ya? 2018 atau 2021 atau 2022 gitu ya. Peraturan Dirjen Pajak, ya, peraturan Dirjen Pajak memastikan dan meminta dan mewajibkan pemeriksaan itu direkam, Pak.
Jadi terbalik Pak ya, jangan salah, terbalik Bapak peraturan dasar hukumnya ya. Dasar hukum yang benar adalah pemeriksaan pajak itu wajib direkam, sudah ada aturannya. Oke? Tetapi lagi pula gue mengatakan WP-nya sendiri yang ingin terbuka untuk umum kok. Oke? WP-nya yang ingin terbuka untuk umum. Lalu terus kenapa? Gimana dong? WP-nya mau terbuka untuk umum. Masa nggak boleh? Kemudian Bapak Oppenheimer. Ternyata ramah sekali Bapak jawabannya ya. Semangat kok Pak, kata Bu Yanti. Siap. Bapak Trinuza. Negara kalau mau betul, semua harus boleh direkam, apalagi perselisihan soal hukum. Gue setuju teman-teman ya. Kalau di Amerika, polisi itu ditaruh ini di sini nih, ditaruh rekaman di sini di dadanya, supaya ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar, supaya nggak ada dusta di antara kita. Kalau di negara Konoha, di kantor pajak ruang publik tidak boleh merekam. Di pemeriksaan pajak yang harusnya direkam, yang wajib direkam sesuai perintah undang-undang, tidak boleh direkam dong. Waduh, kacau, kacau. Bapak Wenaling. Pajak itu uang rakyat, woi, bukan uang negara. Harusnya transparan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang rakyat. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Harusnya pajak itu transparan dong, jelas kemana ngalirnya uang itu. Fakta katanya, Pak Iwan. Kita WP lebih butuh edukasi pajak dibandingkan sanksi pajak. Setuju. Bapak Hasanuddin. Kalau sudah begini, saya malah kasihan sama WP-nya. Ini satu lagi buzzer nih ya, kita lihat. Followernya nol, followingnya 32, akunnya privat, tidak ada fotonya. Berapa budgetnya buzzer ya? Berapa ya sih budgetnya buzzer nih? Satu kali post berapa duit ya? Gua dengar berapa perak gitu ya. Kalau sudah begini, saya malah kasihan sama WP-nya. Ini adalah narasi buzzer pada umumnya ya. Jadi dia selalu berusaha untuk mengatakan kasihan WP-nya ya, tanpa memberikan dasar hukum, tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi gitu ya. Dia tidak mau masuk ke material. Dia mau menggiring opini. Dia mau menggiring opini bahwa kasihan si WP-nya. Memang kasihan Pak WP-nya Pak, memang kasihan ya. Namanya orang dirampok ya kasihan lah. Namanya orang dirampok tuh kasihan betul ya. Dari awal sudah tidak kooperatif. Dimintai dokumen dan keterangan tidak dikasih. Oke, mohon maaf nih, mohon maaf. Kami sudah minta dokumen. Jadi gini, teman-teman ya, kita masih paham, pemeriksa pajak itu adalah pelayan rakyat, bukan penghukum rakyat, teman-teman ya, bukan perampok rakyat. Ketika dia periksa kita, kita punya hak nggak untuk minta data? Punya hak. Dia punya hak nggak punya data? Punya hak, teman-teman ya. Tetapi kita tidak perlu kasih data kalau dari orang pajak tidak punya data. Gitu loh, teman-teman, maksud gua. Ngerti nggak maksud gua? Dia mau hukum kita, dia masih punya data untuk menghukum kita. Data itu gue minta dan dia tidak pernah kasih. Tetapi orang pajak membalikkan fakta. Dia balikin bahwa kalau orang wajib pajak tidak mau kasih data, maka data dia dianggap benar. Lah mana bisa begitu? Ini negara hukum, bos. Bukan negara rampok. Kalau negara rampok bisa begitu, ya. Kalau orang ngerampok bisa begitu. Tetapi kalau bukan perampok, nggak boleh begitu. Mari kita lihat data lu bagaimana, data gue bagaimana. Sekarang kalau gue nggak kasih data, apakah data lu dia nggak benar? Oh, nggak bisa begitu dong, ya. Jadi, gua sudah meminta data, teman-teman ya, kepada pemeriksa pajak dan mereka tidak mau kasih data. Oke? Pakai surat loh gue ya. Akhirnya pemeriksa terpaksa harus hitung secara jabatan dengan data yang ada. Gue setuju teman-teman ya. Jadi kalau wajib pajak tidak mau kasih data, maka petugas pajak harus menghitung secara jabatan. Itu betul teman-teman ya. Itu betul sesuai undang-undang. Tetapi pertanyaan gue, apakah menghitung secara jabatan boleh sewenang-wenang? Boleh sesuka hati? Coba jawab teman-teman. Tentu saja tidak, teman-teman ya. Jadilah 9,8 M. Pertanyaan kan mesti dianalisa. 9,8 M ini datang dari mana angkanya, gitu kan? Padahal mungkin kalau kooperatif dan diikuti alur pemeriksaannya, SPHP tidak sebesar itu katanya. Ya, nasi sudah jadi bubur, tinggal tunggu SKP-nya saja terbit baru bisa upaya hukum. Setuju teman-teman ya. Itu pun belum tentu dikabulkan semuanya. Yang senang cuma konsultannya. Kalau perlu bisa sampai ke peninjauan kembali. Wah, katanya. Oke. Ada yang balas, ada yang balas. Betul sih. Kadang Pak Joli nih, Pak Joli. Betul sih, kadang ada panggilan pemeriksaan WP masa bodoh. Apalagi yang memang sudah resisten duluan sejak sama pajak. Boro-boro undangan pada datang. Gue datang kok ya, gue datang pada undangannya. Giliran udah keluar pembahasan, baru pada playing victim, sewa konsultan. Konsultan mah pada cari panggung. Makin lama proses makin senang dia. Jadi sorry ya. Gini gue jelasin ya, Bapak Joli ya. Dari awal kami sudah membalas surat. Oke, dari awal kami sudah balas surat. Kami tanya data apa yang dimiliki oleh DJP.
Oke, jadi selain dia bertanya data kepada gue, boleh nggak? Boleh. Tapi boleh nggak gue minta data ke dia? Ya boleh juga. Kalau dia tidak punya data, berarti selesai pemeriksaannya. Tetapi kalau dia punya data, gue mau minta datanya. Data yang gue minta, gue mau analisa. Tapi dia tidak mau kasih, dia langsung tembak suka-suka hati dia. Nah gitu ceritanya teman-teman ya. Jadi, ini negara punya rakyat, bukan punya si oknum pemeriksa pajak ya. Ini negara punya kita bersama, bos, bukan punya si oknum pemeriksa pajak. Lah kenapa bisa sewenang-wenang begitu? Oke, oke. Ini satu lagi buzzer. Gila loh. Banyak banget buzzer masuk ke Instagram gue ya. Ini Pak Karamel Velvet. Follower cuma satu. Postingannya tidak ada. Following cuma 5. Sudah pasti buzzer, teman-teman ya. Pertanyaan gue, DJP sewa buzzer berapa duit? Gila loh. Gila loh, gila, gila, gila loh. Tapi nggak apa-apa lah. 9,8 miliar kalau sewa buzzer cuma 1 miliar ya boleh lah. Ya lumayan kan, masih cuan 8 miliar, bos. Nah, kalau menang nanti ya di pengadilan ya. Kok, niat lu tuh apa sebenarnya? Transparansi ya. Niat gue adalah transparansi ya, tidak ada yang lain. Yang dimintakan simple, matiin live, diizinkan masuk, pembahasan, terus jadinya tahu kan koreksi dari mana. Dan lu bisa membantah, setuju atau nggak setuju, ada dokumen resminya sesuai ketentuan. Kalau gini kan kasihan WP-nya. Nah, sama narasi teman-temannya, sama narasi buzzer sama nih, kasihan WP-nya. Jadi konsultan itu yang benar. Jangan selalu suudzon sama orang pajak. Track record lu tuh sudah ketahuan deh dari cuannya dari giving opini doang katanya. Giving opini orang katanya. Terus gue jawab nih. Gue jawab. Niatnya transparansi gue bilang ya. Sudah gue jawab ya. Terus ada nih temannya lagi nih. Jadi feeling gue ini buzzernya sama satu kelompotan ya, satu komplotan nih ya. Jadi si A mengirim post, nanti si B menjawab, nanti si B kirim post, di bawahnya lagi si A menjawab lagi. Jadi biasa lah cara buzzer bekerja ya. Jadi ini budget sudah kasih mungkin sekitar 5 atau 6 pos ya. Kalau satu pos harganya 1 juta itu sudah 6 juta. Ya lumayan lah. Ya kan dapat 9 miliar. Nggak apa-apa lah. Kalau success fee-nya 10% ya lumayan. 900 juta ya bagi si buzzer ini ya lumayan, lumayan. Kemudian dibalas sama si buzzer yang satu lagi ya. Make sense katanya. Kita kan datang pengen ada kejelasan dari DJP. Undangan udah oke. Datang oke. Tapi nggak ada hasil. Buat apa? Gue sih nggak nyala-nyalain siapa-siapa. Alangkah lebih baiknya diskusi langsung dengan yang mengundang. Semangat semua. Happy holiday katanya. Oke, ada Ibu Clary. Mau tanya, waktu pemeriksaan WP-nya ngasih buku-buku yang diminta atau enggak? Kalau sudah diminta tapi enggak ngasih, salah sendiri kalau dihitung jabatan. Jawabannya tidak ngasih ya. Jawabannya tidak ngasih dan dihitung jabatan itu betul. Nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi pertanyaan gua, apakah dihitung jabatan artinya boleh sewenang-wenang? Coba dijawab teman-teman ya. Tentu saja tidak ya. Apakah menghitung sejabatan artinya tidak ada pengujian? Tentu saja tidak, harus ada pengujian dong. Nah, nanti kita buka di pengadilan apa pengujian sudah mereka lakukan ya. Bapak Teddy, mending lain kali direkam pakai kamera tersembunyi saja ya. Kalau model petugas pajak seperti ini, semua percuma bayar pajak di Konoha. Ngapain kerja dan tinggal di Konoha katanya. Oke. Bapak Julizar Iskandar, amburadul diperas rakyat sampai TF ke anak saja kena denda. Kasihan, kasihan. Oke, teman-teman ya. Ada 150 like. Ini sudah lebih dari 18 menit gue video syuting ini ya. Jadi gue akan bikin video lagi untuk yang YouTube ya. Ini YouTube masih banyak nih. Ada 70-an orang berkomentar di YouTube ya. Gue bikin video lain deh teman-teman ya. Jadi teman-teman kita masih paham ya. Di negeri Konoha itu ada dua prinsip. Prinsip pertama adalah no fear and no justice. Prinsip kedua adalah kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Oke, gue perlu jelaskan teman-teman bahwa pemeriksaan ini sejak awal sudah kami follow up ya, bukannya kami tidak kooperatif. Dari awal, ketika ada pemeriksaan, gue sudah meminta data apa yang lu punya. Kalau ada data, gue akan merespon sesuai data yang sudah dimiliki oleh kantor pajak. Sampai akhir SPHP, tidak ada data apapun yang diberikan oleh si petugas pajak. Yang kedua, kami sudah berusaha berkomunikasi dengan petugas pajak, tapi petugas pajak tidak mau berkomunikasi dengan kami, gitu ya. Ketiga, gua sudah minta loh ya perekaman audio visual pakai surat loh ya, pakai surat kan kemarin dia bilang suruh minta izin, gua sudah bilang pakai surat, tetapi tidak direspon, bukan sudah direspon ya, sudah direspon dan tidak mau diberikan izin tersebut. Nggak tahu gue dikasih izin apa enggak ya, tapi intinya tidak boleh dikasih izin ya, kan sudah datang gue ya, nggak boleh kasih izin. Dan yang terakhir, gue perlu kasih tahu teman-teman ya,
Ada tata cara pemeriksaan pajak. Di dalam tata cara pemeriksaan pajak itu ketika diundang itu wajib pajak wajib hadir dan punya hak untuk hadir. Dan si pemeriksa pajak itu wajib memberikan hak kepada wajib pajak ketika dia sudah hadir, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini masih seru teman-teman kasus ini. Bagaimana akan gue ceritakan bagaimana selanjutnya ya. Kita nantikan bagaimana cerita selanjutnya dari diduga oknum perampok pajak ini teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.